Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Fajar Firmansyah dengan NIM 2010 11 40 10 68 dari kelas 08 TPLP 005. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Etika Profesi dengan dosen pengampu Bu Intan Kumalasari, Eskom Memkom. Saya akan membahas tentang unauthorized access dan contoh kasusnya yang pernah terjadi di Indonesia. Pertama-tama saya akan membahas apa itu unauthorized access. Ketika kita ingin mengamankan data pada suatu komputer ataupun jaringan yang kita miliki, cara yang paling mudahnya dengan mengatur akses data. Kita dapat menentukan beberapa pihak saja yang dapat mengakses data tersebut. Namun, sering kali ada beberapa pihak yang tidak bersangkutan mencoba untuk mengakses data yang ada pada sistem jaringan atau komputer yang kita miliki dengan caranya yang tidak sah ataupun ilegal. Unauthorized access adalah istilah yang tepat untuk kegiatan atau kejadian semacam itu. Jadi apa itu unauthorized access? Adalah akses yang tidak sah. Ketika ada seseorang yang mencoba untuk mengakses ataupun sudah berhasil mengakses suatu sistem atau jaringan dengan cara yang tidak sah atau tanpa perizinan pihak yang bersangkutan. Unauthorized access bisa berpotensi membahayakan karena masih berhubungan dengan hacking. Seringnya pengaksesan tidak sah ini terjadi di perusahaan yang mana harus memberikan akses kepada beberapa pihak. Perusahaan juga harus bisa membatasi akses dari pihak yang tidak bersangkutan sama sekali. Maka dari itu, pelaku dari pengaksesan tidak sah ini tidak mungkin sembarangan orang. Kebanyakan pelakunya ini memiliki kemampuan yang setara dengan hacking atau cracking. Dengan mereka, pelakunya yang memiliki tujuan yang berbeda-beda, seperti mencuri data pada sistem tersebut ataupun merusak data pada sistem tersebut, atau bahkan hanya sekedar mengakses data pada sistem tersebut. Dampak yang timbul atas pengaksesan tidak sah ini seperti kerugian finansial, seperti contohnya pencurian data keuangan atau transaksi yang tidak sah. Lalu ada kehilangan data. Data penting juga bisa dicuri ataupun diubah atau dihapus karena adanya pihak yang mengakses sistem tersebut. Lalu kerusakan reputasi juga dapat terjadi bagi perusahaan ataupun individu, bisa kehilangan kepercayaan dari para pelanggannya ataupun masyarakat. Dampak terakhir yaitu gangguan operasional. Sistem atau layanan akan terganggu dan juga bahkan bisa berhenti beroperasi karena adanya pengaksesan tidak sah ini. Mungkin pembahasan mengenai apa itu unauthorized access atau akses tidak sah ini cukup sampai sini saja. Selanjutnya saya akan membahas contoh kasus unauthorized access atau akses tidak sah yang pernah terjadi di Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas contoh kasus unauthorized access atau akses tidak sah yang pernah terjadi di Indonesia. Sebelumnya saya sudah mencari dan membaca-baca di berbagai situs web berita atau artikel mengenai kasus peretasan situs tiket.com dan Citylink. Salah satu contoh referensinya saya dapat dari website Koridor Online yang berjudul Cybercrime, Studi Kasus Tiket.com dan Citylink, rugi miliaran rupiah akibat penyusup.
Untuk referensi lainnya ada dari website Tribun News. Hacker remaja ini sukses bobol situs tiket.com di server Citylink. Kerugian mencapai 4,1 miliar. Referensi lainnya ada dari website News, kasus pembobolan situs tiket online. Lalu yang terakhir ada dari website kompas.com. Cerita remaja 19 tahun peretas situs tiket.com dan meraup hampir 1 miliar rupiah. Dari berbagai referensi ini, saya sudah merangkumnya di PowerPoint. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan contoh kasus unauthorized access atau akses tidak sah mengenai kasus peretasan situs tiket.com dan Citylink. Peretasan situs tiket.com dan Citylink terjadi pada akhir tahun 2016 sampai dengan awal tahun 2017. Itu kronologi kasusnya. Pada akhir tahun 2016 hingga awal tahun 2017, situs tiket.com dan sistem penjualan tiket maskapai penerbangan Citylink menjadi target serangan cyber oleh sekelompok peretas. Ini dimulai pada bulan Oktober 2016 dan berlangsung hingga awal 2017, yang dilakukan oleh sekelompok peretas atau hacker yang dipimpin oleh seorang yang bernama Haikal atau SH, berumur 19 tahun, dan juga beberapa temannya berinisial MKU 19 tahun, AI 19 tahun, dan juga NTM 27 tahun. MKU, NTM, dan AI direkrut oleh SH melalui komunitas di media sosial dan game online. Para pelaku berhasil mencuri kode booking tiket penerbangan dengan mengakses secara ilegal sistem aplikasi tiket.com yang terhubung langsung dengan Citylink. Kasus ini terbongkar ketika Citylink hendak mengklaim pemesanan tiket kepada pihak tiket.com. Setelah dilakukan pengecekan, diketahui ada kesalahan dalam pemesanan tiket tersebut, sehingga pihak tiket.com pun mengalami kerugian. Pada tanggal 11 November 2016, Barreskrim Polri menerima laporan pengaduan dari PT Global Network atau tiket.com tentang kasus hacking atau akses tidak sah atas penggunaan aplikasi jual beli tiket online milik tiket.com pada sistem aplikasi jual beli tiket online PT Citylink Indonesia. Pelaku melakukan hacking atau akses tidak sah pada server PT Citylink Indonesia yang websitenya citylink.co.id dari akun milik PT Global Network tiket.com sejak tanggal 11 sampai dengan 27 Oktober 2016. Kasus unauthorized access atau akses tidak sah ini membuat pihak tiket.com mengalami kerugian sekitar 4,1 miliar rupiah dan pihak Citylink juga mengalami kerugian sekitar 2 miliar rupiah. Dari hasil pemeriksaan, ada banyak kemungkinan cara yang digunakan Haikal atau SH dan teman-temannya ini untuk membobol atau meretas situs tiket.com, seperti menggunakan teknik brute force untuk mengeksploitasi kelemahan sistem untuk mencuri kode-kode booking tersebut, atau kemungkinan dari sisi tiket.com sendiri yang rentan sebelum membatasi tiket.com membatasi penyaringan spesial karakter. Spesial karakter itu seperti tanda bintang, kutip 2, tanda tanya, dan lain sebagainya, yang memungkinkan seorang penyerang untuk menarik konten dari database-nya ke halaman frontend aplikasi atau website. Hal ini disebut dengan SQL injection. Pertama, yang dimaksud dengan teknik brute force sendiri itu metode yang menggunakan cara yang memungkinkan si peretas mencoba semua kemungkinan kombinasi karakter atau password sampai mendapatkan informasi yang benar, seperti dengan password 54321. Nah, si peretas ini akan mencoba sampai mendapatkan
pasal tersebut seperti mencobanya 12345, 3215 dan lainnya. Dan untuk SQL injection adalah teknik untuk menyisipkan atau menambahkan kode SQL yang berbahaya ke database, aplikasi atau website. Hal ini bisa dapat menimbulkan si peretas dapat memanipulasi dan juga mengakses database seperti mengubah, menambahkan, dan juga menghapus. Nah, para pelaku setelah mendapatkan data-data tersebut kemudian dijual secara ilegal di media sosial Facebook dengan diskon 30-40% dari harga asli tiket. Para pelaku meraup keuntungan sekitar 1 miliar rupiah. Para pelaku memiliki peran atau tugas masing-masing, seperti Haikal atau Esa bertugas untuk meretas situs tiket.com untuk mendapatkan username dan password untuk bisa masuk ke server Citylink dengan ID tersebut. Tujuannya untuk mendapatkan kode booking tiket pesawat Citylink. Lalu ada MKU bertugas menawarkan penjualan tiket melalui akun yang bernama Hairudin Jo ke media sosial Facebook. MKU juga ikut serta membantu meretas situs tiket.com. Lalu ada NTM. NTM bertugas mencari calon pembeli melalui media sosial Facebook dengan akun yang bernama No Case Dosit Cashier. Setelah mendapatkan calon pembeli, data calon pembeli akan diberikan kepada temannya yang berinisial AI untuk diproses lebih lanjut. AI sendiri bertugas untuk memasukkan data pesanan tiket pesawat Citylink dari pembeli yang selanjutnya data pesanan tiket pesawat Citylink dari pembeli yang selanjutnya data tersebut akan dimasukkan ke aplikasi penjualan maskapai Citylink dengan menggunakan username dan password milik agen tiket.com. Lalu setelah mendapatkannya, kode booking tersebut dikirim ke pihak di pembeli. Untuk objek kasusnya, pertama untuk situs webnya yang diretas adalah tiket.com karena sebagai platform penjualan tiket online. Lalu tiket juga yang terhubung dengan server Citylink digunakan untuk memproses pesanan dan juga penjualan tiket. Jadi berdasarkan kasus dan analisis kasus sebelumnya, untuk objek kasusnya adalah para peretas bertujuan untuk mendapatkan kode booking tiket pesawat Citylink yang dikelola oleh tiket.com langsung. Lalu kode ini memungkinkan pembeli tiket ilegal untuk dapat menggunakannya tanpa melalui proses pembelian secara resmi, hingga merugikan pihak maskapai dan juga platform penjualan tiket. Nah, ini untuk penanganan hukumnya. Setelah penyelidikan yang intensif, polisi berhasil menangkap para pelaku. Ketiga pelaku, MKU, NTM, dan AI berhasil ditangkap pada tanggal 28 Maret 2017 dan Esa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2017. Para pelaku dikenai pasal dalam Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008, yaitu pasal 30 ayat 1, ayat 2, dan juga ayat 3 tentang akses ilegal ke sistem elektronik. Khususnya para pelaku terkena pasal 30 ayat 3. Untuk bunyi-bunyi pasalnya sendiri itu, pasal 30 ayat 1 berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Untuk pasal 30 ayat 2 berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Pasal 30 ayat 3 berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan
Untuk ketentuan pidananya, pasal 46 ayat 3 terancam pidana dengan hukuman penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Para pelaku juga terkena pasal 51 ayat 1 dan 2, junto pasal 35 dan atau pasal 36. Untuk pasal lainnya sendiri, para pelaku juga terkena pasal 363 KUHP dan atau pasal 3, pasal 5, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Untuk solusi pencegahan atas kasus tersebut agar tidak terjadi lagi di masa depan, perusahaan atau pihak tiket.com dan Citylink harus menerapkan beberapa langkah penting seperti meningkatkan keamanan sistem, melakukan audit keamanan menyeluruh, dan memperbarui sistem dengan teknologi keamanan terbaru. Lalu, memberikan pelatihan keamanan cyber. Berikan pelatihan intensif kepada seluruh karyawan tentang praktik keamanan cyber. Selanjutnya ada pemantauan aktif, seperti menggunakan sistem pemantauan yang canggih untuk deteksi aktivitas mencurigakan secara real time. Lalu bekerja sama dengan otoritas untuk memperkuat koordinasi dengan pihak berwenang untuk menangani dengan cepat jika terjadi insiden keamanan. Contohnya ya seperti kasus ini. Kesimpulan dari kasus ini, kita harus tahu pentingnya keamanan cyber yang ketat dan juga perlunya kerjasama antara pihak perusahaan dan juga pihak penegak hukum agar dapat bisa menangani kasus kejahatan cyber seperti ini. Dari kasus ini juga perlu adanya peningkatan keamanan yang tinggi dari pihak perusahaan agar mereka dapat melindungi data pelanggan dari penyalahgunaan. Selain itu, respon cepat dan transparan terhadap atasan sangat penting untuk meminimalkan dampak negatif dan memulihkan kepercayaan pelanggan atau juga masyarakat. Dari si pengguna juga harus meningkatkan kesadaran terhadap risiko keamanan cyber. Serta diharapkan pemerintah dapat mengimplementasikan regulasi yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan yang tinggi. Cukup sekian penjelasan saya mengenai unauthorized access atau akses tidak sah dan juga contoh kasusnya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat penjelasan saya yang kurang jelas atau masih dalam perkataan saya masih terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.